wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para hadirat, ahlan wa sahlan pada acara ngotak, yaitu ngobrol asik ketahanan keluarga yang diselenggarakan oleh bidang ketahanan keluarga dan hukum Dewan Pengurus Pusat Wanita Persatuan Umat Islam, Wanita PUI. Acara yang diprogramkan insya Allah sebulan sekali rutin dengan pengarus utamaan ketahanan keluarga. Untuk keberkahan acara malam ini, yaitu hari Rabu tanggal 24 Desember 2025, kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan berjalan lancar. Amin ya rabbal alamin. Ngotak bulan Desember tahun 2025 ini sangat terkait dengan peringatan Hari Ibu, yaitu tanggal 22 Desember, dan Hari Kesehatan pada tanggal 12 November. Dengan judul Ibu dan Calon Ibu Sehat, Keluarga Berketahanan. Karenanya acara hari ini terasa istimewa karena juga mengundang siswi kelas 10 sampai kelas 12. Tadi saya sempat melihat ada yang hadir tapi sedang keluar mudah-mudahan karena sedang sholat dan akan kembali ke acara kita. Baiklah, kita lanjutkan dalam susunan acara kita ini. Seremonial pembukaan, kemudian pemaparan oleh pemateri kita yaitu Ibu Dr. Mami Yuniarti. Kemudian kita diskusi dan penutup pada pukul 21.30 insya Allah. Kita lanjutkan dengan tilawah oleh Ibu Siti Faridah. Tafadholi, silakan Ibu. Baik Umi, jazakillah waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. والذين آمنوا أشد حبا لله ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Yang artinya dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya hanya milik Allah dan bahwa Allah sangat besar azabnya, niscaya mereka menyesal. Yaitu ketika orang-orang yang mengikuti berlepas tangan dari orang-orang yang
yaitu orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti, dan mereka melihat ajab ketika segala hubungan mereka terputus. Dan orang-orang yang mengatakan, sekiranya kami mendapat kesempatan ke dunia, tentu kami akan berlepas tangan dari mereka, sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami. Demikian Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatan mereka yang menjadi penyesalan, dan mereka tidak keluar dari api neraka. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji, dan mengatakan apa yang kamu ketahui tentang Allah. Shadaqallahul azim, maha besar keagungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kepada Ibu Siti Farida. Mudah-mudahan yang membaca dan kita semua yang mendengarkan, yang menyimak, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahwat sahlan kepada Ibu Ketua Umum DPP Wanita PUI, Ibu Herliani. Juga saya melihat ada dari Cirebon, Ibu Ani, ada Ibu Deda, ada dari Majalengka, Ibu Ilisha, dari Banten juga ada Ibu Samratul Jannah, dan ibu-ibu yang lain yang mungkin belum saya sebutkan satu persatu. Permintaan dari kami untuk lebih memudahkan di nama itu dituliskan juga asalnya dari mana. Baik, terima kasih. Kemudian kita lanjutkan dengan intisab. Tafadholi. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan Ibu, tolong ikuti setelah saya baca ya. Intisab PU. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu ghayatuna. Allahu ghayatuna. Wal ikhlasu mabda'una. Wal ikhlasu mabda'una. Wal islahu sabiluna. Wal islahu sabiluna. Wal mahabbatu syi'aruna. Wal mahabbatu syi'aruna. Nu'ahidullah Nu'ahidullah ala sidqi ala sidqi wal ikhlasi wal ikhlasi wal yaqini wal yaqini wat talabi ridallah wa talabi ridallah fil amali fil amali baina ibadi baina ibadi tawakkuli alaihi. bitawakkul alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Bismillahi. La haula La haula wala quwwata wala quwwata illa billahil aliyyil azim. illa billahil azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah kepada Ibu Ika yang telah membacakan intisab. Mudah-mudahan kita semakin menginternalisasi diri kita dengan nilai-nilai intisab. Selamat datang kepada para peserta yang terus hadir, satu persatu hadir. Selamat datang juga kepada
bapak-bapak yang turut hadir dalam acara hari ini. Semoga acara kita ini membawa manfaat yang banyak untuk kita semua. Selanjutnya adalah lagu Indonesia Raya dan Mars PUI. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Idola sekalian, umat Islam, kau Allah
Alhamdulillah sudah semakin tersemangati kita semua yang hadir dengan lagu Indonesia Raya dan Mars PUI. Selanjutnya dipersilakan kepada Ibu Ketua Umum DPP Wanita PUI, Ibu Herliani MAG, untuk memberikan sambutan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Rita yang sudah memberikan waktunya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Suaranya kurang terdengar, Umi. Iya, sebentar. Masih kecil suaranya? Sudah besar. Sudah, oke. Umi Sebentar jelas. ya. Oke. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syiaruna. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di sini hadir juga Bapak ya, subhanallah. Terima kasih Bapak. Dan tadi saya dengar ini dihadiri oleh siswi ya, Bu Rita ya. Ya, mudah-mudahan ya, Masya Allah ini saya senang sekali. Bahkan ini menjadi apa ya, concern kita ya, karena persiapan berkeluarga itu tidak hanya mau menikah, tapi sedini mungkin dipersiapkan ya. Jadi ketahanan keluarga ini kan salah satu program unggulan dari wanita PUI ya, atau Islahul Ailah ya, kita langkah perjuangannya seperti itu. Kemudian perlu disiapkan itu tadi tidak hanya menjelang menikah, tapi jauh sebelum itu ya, terutama kita sudah punya buku pedoman ketahanan keluarga klaster pendidikan. Nanti ada sesi tersendiri ya. Ini Masya Allah nih, kerjaan kita bukan hanya di struktur, tapi kita juga mensosialisasikan ke sekolah-sekolah nih ya. Adik-adik yang di sekolah tolong gitu ya, ini menjadi bahan diskusi ya di sekolah sama guru-gurunya ya, diusulkan untuk dimasukkan materi-materi tentang keluarga di dalam mata pelajaran. Nanti guru-gurunya insya Allah kita sosialisasikan. Saya sarankan untuk nonton video YouTube-nya ya, yang bulan lalu itu tentang sosialisasi buku pedoman ketahanan keluarga. Ya, sebelum kita bertemu langsung, insya Allah DPP siap untuk membantu mensosialisasikannya. Tapi sebelum itu, tolong di masing-masing lembaga pendidikan untuk nonton dulu YouTube-nya sebagai pengantar. Ya. Kemudian beberapa waktu lalu Menteri Agama ya dalam satu acara ya yang judul temanya itu tentang ketahanan keluarga menuju Indonesia Emas 2045. Beliau menyampaikan kepada para aparatur negara baik di Kementerian Agama maupun di Mahkamah Agung agar tidak mudah memutus perkara perceraian. Satu. Yang keduanya, beliau menyebutkan bahwa langkah konkret mencegah tingginya jumlah perceraian adalah menggelar program bimbingan remaja usia nikah. Dua, yang ketiga, adanya bimbingan perkawinan calon pengantin, ya. 4, dan satu lagi yang menarik adalah bimbingan remaja usia sekolah. Subhanallah, ini baru beberapa bulan yang lalu atau tahun lalu lah, sekitar November ya, tahun lalu. Tapi jauh sebelum itu, wanita PUI sudah menyiapkan kurikulumnya berupa buku pedoman ketahanan keluarga. Nih salah satu inisiatornya itu Bu Rita gitu ya. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, jadi tolong ini menjadi bahan yang perlu ini dari lembaga pendidikan di sini siapa aja ya, pesan-pesannya ya baik di wilayah atau daerah, agar yuk kita benahi sekolah kita siapkan anak-anak kita untuk siap berjihad di keluarga. Itu juga jihad gitu ya, jangan berpikir bahwa perjuangan kita di luar saja, perjuangan kita atau goal kita itu bekerja gitu ya. Tidak itu, tapi keluarga adalah
ranah perjuangan kita semua, baik laki-laki maupun perempuan, dan itu harus diperjuangkan, disiapkan sejak dini, ya. Ya, insya Allah, dan persiapan itu salah satunya adalah fisik kita yang harus prima, ya, karena apalagi perempuan yang mau hamil, menyusui dan seterusnya gitu. Jadi harus dijaga kesehatannya. Makanan-makanan yang mungkin tidak sehat itu udah harus dijauhi. Kenapa? Bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk generasi berikutnya. Insya Allah mudah-mudahan lahir dari rahim kita anak-anak yang berkualitas, ya. In uridu ilal islah mastata'tu fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakillah khairan kepada Ibu Herliani. Kami catat semua arahan sambutan dari Ibu. Baik, kita akan menuju kepada inti dari acara kita hari ini, yaitu pemaparan materi oleh Ibu Dr. Mami Yuniarti. Ibu Dr. Mami Yuniarti ini adalah pengurus DPP Wanita PUI dari bidang ketahanan keluarga dan hukum. Alhamdulillah malam ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Ketum bahwa ngotak itu merupakan implementasi dari buku Pedoman Ketahanan Keluarga Klaster Pendidikan yang digagas oleh tim dari DPP Wanita PUI. Alhamdulillah ini sudah di launching dan sudah berjalan di sekolah, terutamanya yang menjadi pilot project-nya adalah di Darul Ulum. Ini ada Ibu Ica ya, Ibu Ilisha. Insya Allah. Alhamdulillah pada malam ini yang terkait dengan bahasan kita, judul kita hari ini adalah tentang ketahanan fisik. Dan karena buku kita ini, buku panduan ini terdiri dari ada pranikah dan diistilahkan pranikah dan pasca nikah, itulah sebabnya kami juga mengundang para siswi dari kelas 10 sampai 12 yang juga menjadi sasaran dalam implementasi buku Pedoman Ketahanan Keluarga Klaster Pendidikan. Adapun dimensi ketahanan keluarga yang dicantumkan di buku untuk diketahui bahwasanya terdiri dari ketahanan spiritual, ketahanan legalitas dan keutuhan keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologis, dan ketahanan sosial budaya. Jadi ada 6 dimensi ketahanan keluarga yang dibahas di dalam buku Pedoman Ketahanan Keluarga. Baiklah, saya persilahkan kepada Ibu Dr. Mami Yuniarti menyampaikan materinya 45 menit ke depan. Tafadholi Ibu Dokter. Ibu Dokter. Bu Dokter masih di mute, Bu Rita. Masih di mute ya. Bu Dokter. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Rita dan terutama Ibu Ketum yang telah membimbing kami. Dan tadi sudah disampaikan oleh Ibu Rita bahwa pembahasan kali ini mengenai ketahanan fisik dan untuk ibu dan calon ibu. Alhamdulillah di dalam Al-Quran maupun di hadis itu kita ada pedoman yang memang ibu itu adalah seseorang yang sangat penting di dalam keluarga. Dalam surat Al-Luqman
Dan Allah perintahkan kepada manusia di slide kedua ya, dan Allah perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya di dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepada Allah dan kepada kedua orang tuanya, hanya kepada Allah lah kembali. Nah, di sini ada dua peran ibu ya yang sangat penting, yaitu mengandung dan menyusui sampai 2 tahun. Kemudian di dalam Al-Quran, Al-Baqarah 233, dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyusukan secara sempurna. Nah, nanti ini berkaitan dengan ASI eksklusif ya. Dan kewajiban ayah itu memberikan makan dan pakaian kepada ibu-ibu dengan cara yang ma'ruf. Di hadis juga disampaikan, ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Jika ibu baik, maka anak-anaknya akan baik pula. Hadis riwayat Bukhari, sebaik-baik kamu adalah yang paling baik terhadap keluargamu. Dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargamu. Ayat dan hadis yang sebelumnya menekankan pentingnya peran ibu dan keluarga dalam keluarga, serta kebutuhan ibu itu harus kuat ya, untuk kuat dan sehat agar dapat menjalankan perannya dengan baik. Dalam konteks ini, ibu yang kuat dan sehat dapat diartikan sebagai ibu yang memiliki fisik dan mental yang sehat, sehingga dapat menjalankan peranannya sebagai ibu dan sebagai istri dengan baik, serta dapat memberikan pendidikan dan perawatan yang baik bagi anak-anaknya. Kita mulai dari pembahasan, kita mengikuti dari pedoman ya, pedoman buku ketahanan keluarga, klaster pendidikan, itu ada pembahasan yang kita harus mengenali stunting, anemia, obesitas, dan GGL. Slide berikutnya tentang apa itu stunting. Apa itu stunting? Berikutnya. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Jadi kekurangan gizi tidak tiba-tiba, tapi dalam jangka waktu yang lama. Nah, terutama ini terjadi pada 10 hari pertama kehidupan. 1000 hari. Jadi dengan sampai anak tersebut usia 2 tahun. Yang mana stunting itu tinggi badan yang lebih pendek daripada standar pada usianya, yang dampaknya sangat serius, yaitu perkembangan fisik dan kognitif anak yang terganggu. Nah, sebab-sebab dari munculnya stunting atau timbulnya stunting, yaitu yang pertama, kurangnya asupan gizi yang diserap oleh tubuh mulai dari masa kehamilan hingga usia 2 tahun, yaitu 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK ya. Yang kedua, kurangnya ASI eksklusif dan MPASI yang berkualitas. Yang ketiga, infeksi yang berulang-ulang. Kalau di dalam kehamilannya, di dalam hamilnya dan ASI-nya kurang, biasanya anak tersebut juga mengalami infeksi yang berulang. Sakit lagi gitu. Sehingga pertumbuhannya
kurang baik. Yang keempat, kurangnya pengetahuan ibu tentang gizi dan kesehatan. Yang kelima, kurangnya akses air bersih dan sanitasi yang kurang baik. Nah, stunting itu selain mengakibatkan kesenjangan pada tinggi badan dari, juga dapat berdampak kepada perkembangan otak, perkembangan fisik, dan metabolisme seorang anak, serta juga bisa mengakibatkan daya tahan tubuh yang lemah. Metabolisme anak yang kurang baik itu bisa menyebabkan anak sering diare, anak sering muntah, seperti itu, sehingga malah lebih lagi menjadikan kekurangan gizi lagi. Kemudian slide berikutnya tentang anemia. Slide berikutnya tentang anemia. Anemia adalah kondisi di mana tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat dan yang cukup, sehingga menyebabkan pasokan oksigen atau oksigen itu tidak sesuai yang diterima oleh tubuh. Pasokan oksigen ke seluruh tubuhnya kurang. Anemia biasanya disebabkan karena kekurangan gizi atau nutrisi, kemudian kehilangan darah yang baik akut, baik segera maupun yang berkelanjutan, kemudian gangguan produksi, yang keempat adalah kelainan genetik atau autoimun. Nah, gejala anemia itu bisa dilihat, yaitu terlihat pucat. Biasanya tuh dilihat di kulit itu kalau sudah anemianya sangat rendah ya. Kemudian guzinya dan kelopak mata. Lebih cepat dilihat di kelopak mata. Kemudian tubuh lemas dan mudah lelah. Karena tadi oksigennya kurang sehingga dia mudah lelah. Bisa dibilang mudah ngos-ngosan ya, mudah lelah, mudah lemes gitu karena kekurangan oksigen tadi. Kemudian terasa pusing dan sakit kepala, dan timbul juga sesak napas dan detak jantung cepat. Kenapa sesak nafas dan jantung cepat? Karena tadi oksigen yang diterima oleh tubuh itu kurang, sehingga otak memerintahkan kepada paru-paru maupun kepada jantung untuk bekerja lebih keras lagi. Makanya terlihat sesak, nafasnya cepat, dan kemudian detak jantungnya juga cepat. Yang berikutnya adalah tentang obesitas. Slide tentang obesitas. Obesitas adalah kondisi medis kronis akibat penumpukan lemak yang berlebih di tubuh yang tidak seimbang antara asupan kalori dan energi yang digunakan. Jadi antara pemasukan dengan pengeluaran itu tidak seimbang. Penyebab utama obesitas itu ketidakseimbangan energi, yang mana biasanya asupan kalori atau makanan lebih banyak daripada kalori yang dipakai untuk aktivitas fisik. Yang berikutnya adalah gaya hidup. Jadi ini berkesinambungan ya antara ketidakseimbangan, karena memang gaya hidup itu seperti pola makan yang tidak sehat, yang penting enak di mulut, kemudian makannya banyak, berlebih, tetapi aktivitas fisiknya itu kurang. Kemudian yang berikutnya adalah faktor genetik, seperti kondisi medis, konsumsi obat-obatan, atau faktor psikologis. Faktor psikologis ini biasanya orang yang
apa ya, kondisi mentalnya mendadak tidak baik sehingga dia kompensasinya dengan makan tidur gitu. Gejala ini dapat diketahui dari peningkatan berat badan dan lemak tubuh yang terlihat jelas, kemudian kesulitan bergerak atau bernafas, dan berkeringat yang berlebih, serta kalau tidur sering mendengkur dan mudah lelah, serta depresi dan kurang percaya diri. Berikutnya tentang GGL, gula, garam, dan lemak. GGL adalah singkatan dari gula, garam, dan lemak. Slide-nya, mohon. Slide GGL. Agar dapat menghindari penyakit seperti diabetes, hipertensi, atau obesitas. Kita harus tahu mengenai anjuran konsumsi gula, garam, dan lemak. Kalau kebanyakan garam itu bisa memicu hipertensi. Gula bisa memicu diabetes, lemak bisa memicu obesitas. Nah, anjuran konsumsi gula per orang dalam sehari adalah 10% atau setara dengan 4 sendok makan per orang dalam sehari. Ini kalau orang tersebut tidak ada riwayat diabetes dari orang tuanya ya, dari keluarganya ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah konsumsi garam, itu 2000 mg natrium atau setara dengan 1 sendok teh atau 5 gram per orang per hari. Jadi cuma sedikit sebenarnya, tapi biasanya kita lebih dari itu ya garamnya. Kemudian yang berikutnya adalah anjuran konsumsi lemak per orang dalam sehari. Oh iya, tadi yang nomor 2 itu jika orang tersebut tidak ada riwayat hipertensi atau tidak sedang menderita hipertensi. Yang nomor 3, anjuran konsumsi lemak per orang dalam sehari adalah 20-25% dari total energi, yaitu 702 kilokalori atau sama dengan 5 sendok makan. Yang biasanya lemak atau minyak ini berlebihnya karena kita hobi banget makan gorengan. Dengan mengetahui anjuran konsumsi gula, garam, dan lemak per harinya, kita jadi dapat menghindari risiko terkena penyakit-penyakit kronis, yaitu diabetes, hipertensi, atau gagal jantung, atau stroke, atau gagal ginjal, bahkan gangguan saraf. Nah, penyebab dari stunting, dari anemia, dari obesitas, dan pemakaian gula, garam, dan lemak itu ada persamaannya. Yang pertama, asupan gizi yang tidak seimbang, kekurangan zat gizi makro dan mikro, pola makan tidak sesuai kebutuhan usia dan kondisi tubuh. Misalnya usia di atas 40 tahun bagi wanita itu kita harus menghindari gula. Kemudian kondisi tubuh tadi, kalau riwayat hipertensi harus mengurangi garam, kemudian kalau ada cenderung ke obesitas kita mengurangi lemak dan seterusnya. Kemudian pola makan yang buruk, kurang konsumsi makanan yang bergizi, tidak menyukai sayuran, itu masih banyak sekali. Tidak menyukai sayuran, tidak menyukai buah-buahan, tidak menyukai protein.
generasi sekarang lebih banyak adalah yang penting enak, segar, dan memuaskan. Nah, akhirnya banyak yang terkena penyakit kronis tadi. Kurangnya pengetahuan terkait gizi, yaitu terbiasa mengikuti pola makan yang salah sejak dini. Ketidaktahuan tentang gizi yang seimbang. Mengenai gizi seimbang, kita dari Kementerian Kesehatan, Direktorat Gizi itu kita sekarang harus mengenali isi piringku. Nah, isi piringku ini, slide yang berikutnya boleh di... Isi piringku ini 1/6 bagian itu lauk pauk, 1/6 bagian itu buah-buahan, 2/6 bagian itu makanan pokok atau karbohidrat, 2/6 bagian itu sayuran. Karbohidrat atau makanan pokok tidak hanya nasi. Apalagi di Indonesia, alhamdulillah, Allah memberikan berbagai Iya, adik udah benar. sumber karbohidrat ya, yaitu misalnya talas, sagu. Seluruh Indonesia ini banyak macamnya. Ada kentang, ada nasi, ada jagung, ada ubi. Jadi tidak hanya nasi ya, tapi beberapa macam, banyak macamnya. Kemudian sayuran apalagi? Sayuran itu penting terutama buat calon ibu dan ibu ya, buat calon ibu dan ibu. Sayuran itu sumber vitamin dan mineral, terutama karotin, vitamin A, vitamin C, zat besi, dan fosfor. Mineral yang terkandung di dalam sayuran berperan sebagai antioksidan. Nah, sayuran ini banyak sekali manfaatnya. Selain untuk antioksidan, bisa juga sayuran ini memperbaiki saluran pencernaan, memperbaiki saluran reproduksi. Saluran pencernaan itu untuk mencegah kanker usus, mencegah hemoroid, termasuk buah-buahan juga demikian. Buah-buahan itu sumber berbagai vitamin dan mineral dan serat. Mineral yang terkandung di dalam buah-buahan itu berperan sebagai antioksidan. Di Indonesia alhamdulillah banyak sekali buah-buahan. Banyak macam buah-buahan. Kemudian lauk atau protein itu baik hewani maupun nabati itu banyak macamnya. Terutama ikan. Ikan itu banyak sekali macamnya. Jadi makanan seimbang atau gizi seimbang itu sekarang bukan 4 sehat 5 sempurna lagi, tapi isi piringku, yaitu 1/6 lauk, 1/6 buah, 2/6 makanan pokok, 2/6 sayuran. Kemudian yang berikutnya, pentingnya nutrisi untuk remaja putri, ini yang akan menjadi ibu. Tadi sudah disampaikan di atas bahwa stunting itu gangguan atau kurangnya nutrisi yang kronis ya, bukan di awal. Nah, calon ibu atau ibu yang mengandung itu harus mempersiapkan nutrisi bagi
harus menyiapkan nutrisi dari awal. Misalnya masa remaja, yaitu karena masa pertumbuhan dan perkembangan, nah itu harus disiapkan agar dia tidak anemia. Karena anemia itu bisa menyebabkan serapan daripada nutrisi pada saat hamil itu bisa berkurang sehingga menyebabkan anak menjadi stunting. Kemudian ini ya memang harus fokus pada pencegahan stunting. Makanya penting sekali nutrisi atau makanan bergizi untuk remaja putri atau calon ibu. Dari mulai mereka itu di usia mulai menstruasi ya. Februari, Pak Kang Eri. Nah, nutrisi penting Bulan Ramadan ya. Ya. Bulan Ramadan ya Februari itu. Betul. Ya, kebetulan 3 juga libur sama bulan, Prof. mohon izin. Nutrisi penting untuk pencegahan stunting yaitu protein, kalsium, zat besi, vitamin D, dan zinc. Protein untuk pertumbuhan jaringan. Tadi sudah disampaikan contohnya ya, lauk pauk tadi ya, daging, ikan berbagai macam ikan. Kemudian telur dan kacang-kacangan. Kalsium untuk kesehatan tulangnya. Dari mulai ibu hamil, dari mulai janin di dalam kandungan itu sangat penting ya untuk mendapatkan kalsium yang cukup. Yaitu bisa dari susu, bisa dari keju, bisa dari yogurt dan juga sayuran hijau serta ikan ya sebenarnya. Kemudian zat besi untuk produksi darah itu bisa daging merah, bayam, kacang-kacangan. Vitamin D itu untuk penyerapan kalsiumnya itu bisa kita berjemur atau bertambah dengan makan ikan ya, dan susu. Kemudian zinc itu untuk pertumbuhan dan imun ya, untuk ketahanan tubuh itu bisa dari daging dan kacang-kacangan yang biji-bijian. Nah ini kita paparkan jenis makanan yang harus dimakan dan yang harus dihindari. Jenis makanan yang harus dimakan itu misalnya pada saat sarapan itu bisa telur, bisa susu, bisa roti gandum. Kemudian makan siang itu kita bisa nasi, sayuran, daging atau ikan, serta buah. Tadi yang isi piringku itu, makanan seimbang, yang isi piringku itu baiknya sehari 2 kali itu lengkap. Tadi 1/6, 1/6, 2/6, 2/6. Tadi lengkap itu minimal 2 kali makanan dimakan 2 kali sehari. Makan malam nasi, sayuran, protein, dan susu. Lauk ya maksudnya protein. Ini kan lengkap juga. Nasi, sayur, protein, dan susu. Makan siang juga lengkap. Nasi, sayuran, daging, buah. Nah, camilan itu boleh buah, boleh kacang, boleh yogurt gitu ya. Jadi boleh buah, boleh buah-buahan, kacang-kacangan atau rebus-rebusan gitu. Jadi bukan camilan-camilan kayak zaman sekarang. Maksudnya kayak misalnya kayak seperti ciki-cikian itu sangat tidak baik. Nah, jenis makanan yang harus dihindari yaitu makanan yang tinggi gula dan tinggi garam, kemudian makanan olahan dan junk food, misalnya kayak tadi ya, seperti tadi ya, cemilan-cemilan yang sekarang beredar banyak ya, atau maaf banget misalnya olahan misalnya kayak sosis seperti itu. Kemudian minuman berkafein dan bersoda baiknya dihindari. Nah, kita sebagai orang tua, apa sih peran kita sebagai orang tua mengenai makanan sehat, makanan seimbang, makanan bergizi tersebut untuk mencegah
keturunan-keturunan yang berikutnya supaya tidak terjadi stunting, supaya menjadi anak yang tangguh, supaya menjadi anak yang sehat gitu. Kita punya peran yaitu mencontohkan pola makan yang sehat. Yang berikutnya adalah melibatkan anak dalam memilih dan memasak makanan. Yang ketiga, pastikan makan itu sesering mungkin gitu ya. Makan itu bersama dengan keluarga. Sehingga anak melihat, oh, tapi ya memang harus orang tuanya menunjukkan, memberikan contoh makanan-makanan yang baik, makanan-makanan yang sehat gitu. Jadi anak bisa melihat orang tua saya makan makanan yang sehat. Bisa kita simpulkan, nutrisi yang cukup dan seimbang sangat penting untuk mencegah stunting. Nutrisi tersebut untuk remaja putri dan juga pada ibu ya, ibu terutama ibu hamil, ibu menyusui gitu ya. Dan kemudian fokus pada makanan yang bergizi dan menghindari makanan-makanan yang tidak sehat. Nah, kita bahas sekarang tentang ASI eksklusif ya. Tadi salah satu sebab dari stunting tadi kurangnya ASI eksklusif, kurangnya ASI dan makanan pendamping ASI. ASI itu apa ya? Makanan bayi yang paling baik. Makanan bayi yang paling baik. Kebutuhan bayi yang paling pokok. Itu ASI. Nah, apa yang disebut ASI eksklusif? ASI eksklusif itu air susu ibu yang diterima pada bayi dari mulai, maaf nih ya, dari mulai lahir, wah, gitu ya, makanya langsung begitu lahir, potong pusar langsung diberikan kepada ibunya supaya bayi tersebut supaya mencari puting susu ibunya. ASI eksklusif ASI yang diterima pada bayi tanpa tambahan makanan atau minuman apapun. Seperti susu formula, air putih, madu, bubur bayi. Itu nggak boleh. Kalau di dalam perjalanan bayi tersebut sampai usia 6 bulan, kok mendapatkan selain ASI, itu berarti dia tidak dinamakan ASI eksklusif. ASI eksklusif itu dilakukan pada 6 bulan pertama kehidupan di luar rahim. Jadi sampai usia bayi 6 bulan. Itu tidak boleh mendapatkan apa-apa selain ASI. Nah, apa manfaat ASI eksklusif? Manfaat ASI eksklusif itu yang pertama itu mendukung sistem imun. Tadi ya, bayi yang mendapatkan ASI eksklusif, insya Allah dia sistem imunnya akan naik, akan bagus, sehingga anak tersebut tidak mudah sakit, tidak mudah diare. Karena memang bayi yang kurang mendapatkan ASI atau ASInya bukan ASI eksklusif, itu sering mengalami diare dan kemudian sehingga perkembangannya juga tidak baik. Terus selain itu sering sakit panas, batuk, pilek gitu. Yang kedua adalah mengurangi risiko kematian bayi mendadak. Dengan menyusu, dengan menghisap ASI, itu bayi tersebut secara otomatis akan terjaga
Jadi hal-hal yang tidak diinginkan. Beda dengan kalau diberikan dot ya, karena dia tidak otomatis gitu. Yang berikutnya adalah menambah berat badan bayi. Dengan ASI eksklusif, ASI saja selama 6 bulan itu sudah diperhitungkan dan sudah disiapkan oleh Allah untuk memang bisa menambah berat badan bayi tersebut. Sudah disiapkan dan sudah dicukupkan oleh Allah. Jadi tidak perlu apa-apa lagi. Kemudian yang keempat yaitu mendukung perkembangan otak. Dengan ASI eksklusif karena memang komposisi daripada ASI itu sudah sempurna sesuai dengan yang dibutuhkan oleh bayi tersebut, sehingga perkembangan otak dan perkembangan yang lainnya pun juga bisa bagus. Yang berikutnya adalah mencegah stunting. Tadi sudah disampaikan dengan adanya dengan ASI eksklusif, dia imunnya bagus, tidak mudah sakit, kemudian pertumbuhannya juga bagus ya. Jadi sehingga tidak terjadi stunting. Kemudian yang berikutnya yaitu mengurangi risiko alergi. Kalau ASI itu insya Allah tidak pernah adanya alergi ASI. Kalau alergi susu formula itu banyak sekali sehingga menimbulkan banyak muntah dan diare, lebih banyak ke diare. Tuh, kalau alergi. Kemudian juga yang ringan itu alergi di kulit, jadi ruam gitu ya kalau pakai susu formula. Tapi kalau susu ASI tidak ada alergi. Kemudian yang berikutnya yaitu memperkuat ikatan batin antara ibu dan anak. Jadi menyusui itu haknya ibu dan kewajiban juga ibu. ASI itu haknya bayi. Dan pada saat menyusu itu antara kulit ibu dan kulit bayi itu bersentuhan sehingga memperkuat ikatan antara ibu dan bayi. Program-program yang mendukung ASI eksklusif ini mungkin bisa menambahkan pemahaman bahwa ASI adalah makanan terbaik bagi bayi melalui video edukatif, pembuatan poster, materi singkat, dan pada saat pembelajaran. Yang kedua, membuat kampanye mengenai ASI pada saat Hari Kesehatan Nasional. Ini contoh-contoh ya, mengintegrasikan antara ASI dan gizi ke dalam program kesehatan sekolah, membentuk agen perubahan dan mengurangi mitos tentang ASI, mengaitkan ASI dengan kebiasaan makan sehat sejak dini dan membangun dukungan di lingkungan sekitarnya. Terutama lingkungan di keluarganya ya, itu sangat diperlukan untuk mendukung ASI. Mengenali ASI eksklusif sejak masa akil balik, mulai kenali reproduksi dan kehamilan pada masa akil balik atau remaja dengan memberikan edukasi terkait kesehatan reproduksi dan kehamilan. Mendukung teman yang lagi hamil atau menyusui dengan mendengarkan tanpa menghakimi, memberikan semangat, memberikan informasi terkait ASI dan kehamilan. Kemudian menghindari mitos mengenai ASI dengan mencari informasi yang datanya lebih akurat atau mencari konselor yang dapat dipercaya. Mulai membiasakan pola makan yang seimbang. Pada masa prakehamilan rutin periksa kesehatan reproduksi pada layanan kesehatan seperti puskesmas, posyandu, klinik ataupun rumah sakit. Segera tentukan rencana menyusui. Jadi kalau misalnya mau menikah itu harus dimunculkan. Kita nanti kalau punya anak, kita harus anak kita harus dapat ASI eksklusif dan kemudian harus menyusu sampai umur 2 tahun, seperti itu. Kemudian menyiapkan dukungan dari keluarga, perbaiki pola makan untuk kesehatan reproduksi. Siapkan dukungan dari keluarga itu terutama yaitu adalah suami ya, atau suami yang memang
punya tugas untuk menyiapkan atau menyediakan apa kebutuhan ibu atau istri pada saat hamil maupun pada saat menyusui. Nah, pada masa kehamilan ini yang sangat penting. Pada awal masa kehamilan mulai ikuti pelatihan kelas prenatal karena di situ diberikan pelajaran tentang berbagai hal tentang ASI. Mulai pelajaran teknik menyusui yang baik dan benar, kemudian menyiapkan ASI bank atau donor ASI jika perlu, yaitu kantong-kantong ASI ya. Kemudian perhatikan makanan seimbang untuk kesehatan ibu dan janinnya. Nah, pada saat menyusui sudah lahir, Enggak. Itu habisin aja. Udah. itu sebelum melahirkan ini baiknya ya periksa payudara dan putingnya, jadi menyiapkan untuk memberikan ASI eksklusif terutama itu dari mulai hamil yang menjelang melahirkan itu sudah dibersihkan putingnya, sudah dimulai dimasase payudaranya gitu ya, kemudian mempersiapkan baju untuk menyusui sehingga bisa nyaman pada saat menyusui, dapatkan dukungan penuh dari suami dan keluarga, meningkatkan pola makan untuk meningkatkan produksi ASI. Ibu menyusui dan ibu hamil itu memerlukan zat gizi 2 kali lipat daripada ibu biasa. Nah, itu harus disampaikan, harus dipahamkan dan harus dimengerti oleh ibu yang lagi mengandung maupun lagi menyusui. Nah, ini ya setelah melahirkan mulai menyusui dalam 1 jam pertama itu begitu lahir langsung diberikan kepada ibunya dalam keadaan belum dipakein baju, tapi nanti jadi tangan ibu dengan punggung bayi itu bersentuhan. Kemudian menyusui sesering mungkin, meminta bantuan jika perlu, perhatikan pola makan untuk ibu menyusui seperti kalori dan nutrisi yang lainnya. Meminta bantuan jika perlu ini sebenarnya sangat penting ya, karena biasanya kalau yang ibu-ibu muda, ibu baru itu agak ada kesulitan dalam menyusui. Makanya tadi perlu adanya kelas ibu hamil ya, mengikuti kelas prenatal tadi. Terus ada juga kelas-kelas ibu menyusui. Menyusui sering mungkin ya, minta bantuan jika perlu. Dan pola makan. Tadi yang saya sampaikan bahwa ibu menyusui itu memerlukan gizi 2 kali lipat daripada ibu biasa. Kemudian pola makan untuk ASI eksklusif, ini untuk ibunya ya, jadi harus kaya protein, kemudian sayuran dan buah itu wajib harus, kemudian biji-bijian yang utuh ya, minum banyak air putih, kemudian menghindari makanan-makanan yang dapat mempengaruhi ASI. Langkah sukses dari ASI eksklusif tadi ya, dukungan dari keluarga dan lingkungan, kemudian mengelola stres dengan baik. Nah ini, biasanya ibu menyusui di awal-awal itu stres ya, karena bayinya belum ketemu dengan putingnya, bayinya nggak mau isep, bayinya macam banyak hal yang mempengaruhinya. Banyak kendala memang. Tapi kalau kita bisa mengelolanya dengan baik, kita nggak stres gitu ya, ibunya tidak stres, kemudian suaminya juga mendampingi, sabar gitu ya, lingkungannya juga sabar gitu, insya Allah nanti bisa baik. Kemudian perhatikan nutrisi dan hidrasi. Hidrasi itu kebutuhan air ya. Tadi tentang ASI eksklusif, kemudian GGL sudah. Nah,
yang terakhir sebab daripada stunting itu salah satunya adalah lingkungan yang tidak baik. Nah, di Kementerian Kesehatan juga ada namanya sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM. Slide-nya boleh dinaikkan. Tata kelola sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM. Mohon slide-nya. STBM atau sanitasi total berbasis masyarakat itu adalah pendekatan yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan untuk mendorong perubahan perilaku yang higien. Jadi yang paling penting adalah perubahan perilaku dari masyarakat. Karena dengan perubahan perilaku yang higien, yang bersih, yang baik, itu nanti akan otomatis gitu ya, otomatis akan memperbaiki sanitasi di semuanya. Dan itu adalah berdasarkan pemberdayaan masyarakat. Jadi perubahan perilaku higienis dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat. 5 pilar yang ada di STBM itu 1, stop buang air besar sembarangan. Nah, mudah-mudahan di kota kita, gitu, di provinsi kita, gitu ya, sudah tidak ada lagi yang buang air besar sembarangan. Jadi buang air besarnya ada di septic tank atau dialirkan di septic tank yang memang sesuai dengan standar. Masih banyak masyarakat kita gitu, masih ada deh, nggak banyak masyarakat kita itu yang mengalirkan ke kali misalnya, itu yang nggak baik ya. Yang pilar yang kedua yaitu cuci tangan pakai sabun. Yang berikutnya pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga. Yang keempat adalah pengelolaan sampah rumah tangga. Yang berikutnya yaitu pengelolaan limbah cair rumah tangga. Kelima pilar ini saling berkaitan dan mendukung satu sama lain dalam menciptakan lingkungan yang sehat. Apa tujuan STBM? Sanitasi berbasis lingkungan, sanitasi total berbasis lingkungan, yaitu yang pertama mewujudkan perilaku masyarakat yang higien dan saniter secara mandiri sehingga taraf hidup sehat masyarakat itu bisa meningkat, nggak mudah sakit. Kemudian mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan. Banyak penyakit yang berbasis lingkungan, hampir semuanya kecuali penyakit-penyakit kronis. Nomor 3, meningkatkan kemampuan masyarakat. Yang keempat yaitu meningkatkan akses air minum, air bersih, dan sanitasi dasar. Nah, tadi salah satu dari pilar STBM adalah pengelolaan sampah rumah tangga. Harapannya adalah kita itu zero waste. Bebas gitu ya, bebas dari sampah. Harapannya. Zero waste adalah strategi holistik untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Konsep ini dilakukan dengan cara mengurangi limbah, jadi mengurangi produksi sampah maksudnya, kemudian mendaur ulang, dan menggunakan kembali barang-barang agar tidak ada sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir atau insinerator. Zero waste berupaya merubah cara kita mendesain,
memanfaatkan dan membuang produk untuk meminimalkan dampak buruk terhadap lingkungan lebih dari sekedar pengelolaan sampah. Konsep ini mendukung perubahan dalam cara kita mengkonsumsi dan memproduksi, mendorong praktis dan yang lebih berkelanjutan. Strategi zero waste, evaluasi kebutuhan, mulai dengan menilai limbah yang dihasilkan di rumah atau di tempat kerja. Identifikasi produk mana yang paling sering menyebabkan limbah dan pertimbangkan alternatif yang lebih berkelanjutan untuk produk-produk tersebut. Yang berikutnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ganti barang-barang sekali pakai seperti sedotan plastik, tas belanja plastik, botol air, dan peralatan makan dengan alternatif yang dapat digunakan kembali. Investasikan dalam barang-barang seperti botol air stainless, tas kain, dan peralatan makan dari bambu atau stainless. Mungkin kita bisa memulai dari diri kita sendiri ya, punya tahu membawa gitu ya, membawa alat-alat ini kemana-mana, sehingga pada saat kita membeli makanan atau minuman, kita sudah punya tempat dan sudah punya alat, tidak memakai barang-barang yang dari plastik. Yang ketiga yaitu prioritaskan produk dengan kemasan minimal. Belilah produk dengan sedikit atau tanpa kemasan. Cari toko atau pasar yang memungkinkan kamu untuk mengisi ulang wadah sendiri seperti biji-bijian, sabun, deterjen gitu ya. Pakai wadah gitu. Juga misalnya kita kalau mau belanja bawa tas dari rumah, bawa tas belanja dari rumah misalnya. Kemudian kompos sisa makanan. Daripada membuang sisa makanan, mulailah mengkomposnya. Selain mengurangi jumlah limbah yang berakhir di tempat pembuangan sampah, hal ini juga memberikan nutrisi bagi tanah. Jika tidak memiliki ruang untuk kompos di rumah, cari layanan kompos lokal yang dapat mengelola limbah organik. Yang berikutnya, gunakan ulang dan daur ulang dengan bijak. Sebelum membuang sesuatu, pertimbangkan apakah bisa digunakan kembali, baik oleh kita sendiri atau oleh orang lain. Donasikan barang yang tidak kamu butuhkan, yang masih dalam kondisi baik. Untuk barang yang tidak bisa digunakan kembali, carilah cara untuk mendaur ulang. Yang berikutnya, belanja barang bekas. Sebelum membeli barang baru, lihat apakah kamu bisa mendapatkan versi bekasnya yang masih layak pakai. Barang bekas cenderung lebih murah dan membelinya membantu mengurangi permintaan akan produksi barang baru. Yang berikutnya, edukasi dan keterlibatan. Bagilah pengetahuan dan pengalamanmu tentang zero waste dengan orang lain. Edukasi membantu mengubah sikap dan perilaku, meningkatkan kesadaran, dan mendorong lebih banyak orang untuk berpartisipasi. Apa keterkaitan STBM dengan masyarakat? STBM berkontribusi langsung terhadap pencegahan stunting, penurunan angka diare. Jadi kalau lingkungan sehat, insya Allah kejadian diare itu akan berkurang. Kemudian meningkatkan kualitas hidup. Yang berikutnya mendukung program Indonesia Sehat dan SDGs. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ini sama-sama ya, sama-sama kita belajar. Saya juga belajar. Mungkin ada yang bisa didiskusikan, nanti bisa sama-sama kita diskusikan.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah. Selama 50 menit kita telah mendengarkan paparan yang Lebih 5 komprehensif menit. ya. Nggak apa-apa. Dari Ibu Dokter Mami, kita masih punya waktu 25 menit ke depan, insya Allah bisa berdiskusi. Sedikit saya ingin menyampaikan sedikit poin-poin ya yang menarik dari apa yang disampaikan oleh Dokter Mami. Bahwa kita hari ini membahas tentang asupan yang masuk ke dalam tubuh untuk kesehatan dan juga STBM. Bagaimana pengaruh lingkungan terhadap kesehatan. Alhamdulillah kalau di Wanita PUI sendiri kita sudah punya modul Gerai PUI, Gerakan Peduli Lingkungan PUI yang klaster pendidikan juga ya, klaster di sekolah-sekolah kita sudah melakukannya. Insya Allah nanti akan diperluas. Jadi ini memang kalau dilihat dari bidang, ini bidangnya Bu Ike ya, bidang kesehatan dan lingkungan ini. Apa yang sudah dijabarkan oleh Dokter Mami. Jadi kan ada bidang sosial, kesehatan dan lingkungan. Jadi pada malam hari ini yang dibahas adalah tentang kesehatan dan lingkungan. Ada poin-poin menarik yang mungkin ini bisa jadi diskusi kita. Saya hanya mengantarkan saja. Yang menarik tadi soal gorengan ya, karena memang hobi banget ya masyarakat kita akan gorengan. Terus junk food, ada pertanyaan juga sih sekitar junk food. Junk food itu kita melihatnya kayak makanan bergizi gitu ya. Tapi kenapa disebut junk food gitu? Padahal itu masyarakat memahami itu adalah makanan bergizi. Terus tentang kopi juga cukup menarik tadi saya perhatikan ya, karena sekarang ini kan sangat menjamur ya, kafe-kafe gitu, dan kecenderungannya seolah nih seperti menggeser posisi teh. Teh itu adalah minuman khas Indonesia awalnya. Mungkin kopi juga, tapi kalau seingat saya secara pribadi, teh itu lebih banyak sebelum ini gitu ya dibandingkan kopi. Allahu a'lam. Dan ada poin yang mungkin bisa menjadi bahan pembahasan kita pada ngotak-ngotak berikutnya adalah bahwa tentang kesehatan ini kita belum bicara tentang olahraga. Jadi mudah-mudahan pada kesempatan yang lain tema tentang olahraga ini bisa dibahas. Baik, saya persilahkan kepada para peserta pada malam hari ini untuk berdiskusi. Dimulai dari siapa? Silahkan. Silakan. Boleh, Ibu. Umi, saya ada yang ingin Ya silakan Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ilmunya ini sangat bermanfaat buat kami dan alhamdulillah juga ini bersama kami hadir ada perwakilan dari guru TK, SDIT, SMA, SMK dan pengelola program keputrian parenting dari BK juga alhamdulillah hadir. Hanya sayang untuk siswa-siswi kalau malam hari dan bukan di lingkungan sekolah itu di samping waktu mungkin yang tidak memungkinkan dan sinyal. Tapi insya Allah kami sebagai guru melalui program-program yang telah berjalan melalui keputrian, kebekaan, kemudian kebetulan 2 hari ini juga kami sudah ada program parenting. Insya Allah ini sebagai TOT. Jadi insya Allah kami yang akan menyampaikan kepada siswa-siswi kami, kebetulan dari pengurus pusat wanita juga sudah pernah memberi motivasi awal untuk kami menerapkan program ketahanan keluarga ini. Cuma yang bikin kami miris, barangkali yang namanya merubah kebiasaan itu ya, Bu Mami, itu butuh proses. Tadi sedih sekali gitu ketika menyimak penjelasan dari Bu Mami. Waduh, ini dari pola hidup, dari pola makan, kemudian dari program Zero Waste juga kami sepertinya masih
butuh perjuangan untuk mencapai ke sana gitu sempurna. Dan dari Puskesmas sendiri, Bu, kami ada program secara rutin pemberian vitamin pencegah anemia, barangkali ya itu. Zat besi. Ya, zat besi ya, iya. Maksudnya mungkin untuk mengurangi resiko anemia barangkali ya, Bu. Ya. Nah, pertanyaan saya ini mengingat pola asupan gizi di siswa-siswi kami ini sepertinya masih jauh dari ideal. Sementara mungkin di fase pertumbuhan, mungkin kalau masih TK masih banyak waktu ya. Cuma ini kalau sudah usia SMA, SMK itu sepertinya sudah terlanjur ya. Nah, ini adakah langkah-langkah yang bisa kami lakukan gitu selain merubah kebiasaan yang tidak mudah itu? Itu saja barangkali Ibu, mudah-mudahan ada solusi buat kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Ibu Dokter, langsung dijawab? Ya. Ya. Untuk tadi ya, untuk mempersiapkan menjadi ibu yang tangguh tadi ya, dan memang untuk supaya dia mendapatkan atau melakukan asupan gizi yang baik, itu memang sangat tidak mudah. Apalagi, mohon maaf, apa namanya, penjajah makanan ya, penjajah makanan, kok disalahkan ya penjajah makanan ya, sebenarnya mereka nggak salah juga. Tapi memang lingkungan kita, mata kita ini disuguhi dengan apa ya, dengan jajanan-jajanan atau makanan-makanan yang memang sangat menarik, tapi tidak memenuhi, jauh dari keperluan gizinya. Nah, langkah kita mungkin kita tadi Bu Ani ya sebagai ibu guru kali ya, dan juga mungkin sebagai orang tua gitu ya. Nah, yang lebih ini adalah sebagai ibu guru ya, tadi memang harus memberikan apa ya, kita memberikan pemahaman yang mana makanan yang baik untuk kita itu apa gitu. Yang tadi contohnya ya, yang memang harus sering kita berikan pemahaman yang baik untuk anak didik kita. Dan juga mungkin bisa dilakukan agak sedikit keras gitu ya di lingkungan sekolah. Mungkin ya boleh jualan di sini, tapi harusnya jualannya yang tidak yang junk food tadi, dan juga tidak menjual minuman-minuman yang memang tidak baik gitu ya. Jadi kalau di lingkungan sekolah, apalagi kan sekolah itu ada yang apa istilahnya, ada atasan ya yang memang bisa mengatur gitu, bisa mengatur boleh jualan tapi jualannya yang baik, misalnya seperti itu. Satu, yang kedua tadi membantu mengawasi atau membantu memonitor remaja putri. Izin Bu Bunda kita kalau saya masih menggunakan kata-kata remaja putri ya, masih membantu memonitor atau mengawasi anak didik kita untuk minum tablet tambah darah tadi. Karena tablet tambah darah itu kenapa diberikan oleh pemerintah kepada anak didik kita yang perempuan, itu tadi memang untuk salah satunya adalah mencegah stunting pada nanti kalau dia punya keturunan. Itu yang pertama, karena memang mencegah anemia. Anemia itu
kalau terjadi anemia akan terjadi pengurangan penyerapan zat makanan pada saat kehamilan. Nah itu bisa menyebabkan stunting dan juga bisa menyebabkan anak tersebut lahir memang dalam keadaan tidak sesuai dengan berat badan normal lahir gitu. Itu seperti itu. Jadi yang pertama tadi mungkin kita bisa sebagai institusi sekolah mungkin bisa mengatur atau bisa mengawasi para pedagang yang ada di situ dan juga kita sebagai pengajar, sebagai guru dan sebagai orang tua juga menunjukkan atau mencontohkan makanan-makanan yang baik untuk dikonsumsi oleh anak-anak kita dan juga sebenarnya untuk kita juga. Itu yang kedua tadi memonitor atau mengawasi anak-anak untuk minum tablet tambah darah. Karena banyak anak-anak sekolah yang sudah diberikan tablet tambah darah tapi tidak diminum. Itu mungkin ya Bu ya, monggo kalau misalnya ada yang mau menambahkan. Terima kasih, Bu. Ada yang ingin disampaikan lagi Bu Ani? Terima kasih, sementara cukup, Bu. Iya. Saya. Ada yang lain? Saya Bu. Umi mana Umi saya? Ya, Udiden ya silakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Apa kabar nih, Dokter Mami? Ya. Jadi, iya. Oke, kita bareng lagi ya kalau ada kegiatan itulah apa namanya pendampingan ya. Nah, kemarin tadi sekali saya dengar penambah darah, ingat kata Wapres ya. Nah, baik itu. Nah, ini tadi bahasannya dari awal menarik ya, tentang ada ngopinya, ada junk food, ya ada. Nah, stunting harusnya menurut saya itu harusnya sampai pada ibu-ibu muda tuh secara kontinu ya, karena jangan sampai selesai di seminar-seminar saja. Jadi hanya sebagian saja yang dapat, yang menerima dan yang menjalankan, yang paham gitu ya. Bisa jadi tidak mengerucut ke ibu-ibu muda nih ya, yang sudah kehidupannya hedon gitu, nggak mikirin tumbuh kembang anak gitu. Jadi artinya gini, bagaimana caranya supaya kena pada ibu-ibu muda di kalangan menengah justru ya, kalau ke pelosok-pelosok malah sepertinya bidan-bidan desa itu aktif gitu untuk menyampaikan ini. Jadi justru itu generasi-generasi muda yang hidup di perkotaan gitu, yang hampir boleh dikatakan hedon itu seperti lus gitu ya. Dan jadi dianggap mampu karena terdidik, padahal ternyata abai gitu. Jadi contoh saya ada keponakan gitu ya, dia dosen gitu ya, dua-duanya, tapi ternyata anaknya stunting gitu ya. Karena ya udah asal anteng wae gitu lah. Ya, ngerti nggak, asal anteng aja. Jadi karena sibuk dua-duanya, jadi akhirnya kalau mengandalkan pembantu kan tidak punya otoritas pembantu kan anak sekarang tuh tahu bahwa siapa pembantu tuh siapa gitulah, jadi nggak nurut gitu ya. Jadi itu banyak sebenarnya itu pertanyaannya Bu Mami. Terima kasih. Ya. Generasi betul tadi kata Bu Dedah ya, generasi sekarang itu memang kurang memperhatikan abai gitu ya. Kurang, ya agak abai gitu memang. Yang penting ya tadi, yang penting bayi anteng gitu ya. Bayi saya anteng pada saat hamilnya juga gitu. Yang penting saya makan makanan yang enak gitu. Nah, berat memang. Kalau yang biasa kami lakukan ya, karena kita memang di klinik dan kita kita memang membina posyandu juga ya. Dan memang program pemerintah itu sekarang memang ada pendamping ibu hamil di dalam di RW ya. Itu
ada pendamping ibu hamil. Tapi memang ya susah ya kayak Bu Deda yang kayak tadi ya. Mereka punya dunia dunia sendiri gitu. Yang ya itu yang memang agak tidak tersentuh memang. Nah, saya juga masih belum tahu nih Bu Deda nih gimana. Ya mungkin yang bisa kita lakukan kalau kita punya ponakan, kita punya ini ya memang harus kita sampaikan memang ya betapapun pahitnya gitu ya uh, ini. Tapi memang harus kita sampaikan bahwa uh, bayi itu tidak harus diam, tidak harus nurut, tidak harus ini. Jadi dia perlu nangis juga gitu. Kita perlu nangis, bayi tersebut perlu nangis, perlu perlu kalau yang sudah 1 tahun lebih gitu dia perlu istilahnya ya perlu lagi-lagian perlu apa gitu. Nah itu kebanyakan memang kalau pasien-pasien kami banyak yang ya sekedar diam memberikan HP udah gitu. Dan makanan pun juga demikian. Makanan pun juga yang penting enak, enak di mulut, baik ibunya maupun anaknya. Nah, paling kalau kita bisa menyentuh atau bisa bertemu dengan kalangan yang seperti itu, seperti saya yang bisa saya lakukan ya, saya sampaikan memang bahwa kita sebagai orang tua ya harus memberikan contoh bahwa dan memang tidak menunjukkan ya tidak memperlihatkan gitu ya tidak memperlihatkan makanan-makanan yang memang tidak baik masih sekecil itu sih Bu Deda ya yang mungkin bisa saya sampaikan ya mungkin memang tidak bisa luas atau tidak bisa melebar gitu tapi ya itu tadi eh, orang per orang yang bisa saya lakukan selama ini ya itu sih Bu Deda ya izin Bu Deda mungkin ada usul masih di mute Bu Deda Bu dokter, Bu Diden tadi mungkin bukan Deda. Apa mirip? Mohon izin. Sering kesabaran, nggak apa-apa mirip. Masih saudaranya kok. Iya Bu Diden. Iya gitu. Ya, terima kasih. Baik, kita lanjutkan atau ada yang ingin disampaikan oleh Ibu Didan? Ada yang raise hand lagi, tuh Ibu Enong. Bu Enong. Dipersilahkan Ibu Ya, Enong. baik. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin, ya dokter baru bergabung sekarang dari Pandeglang. Kebetulan lagi cuti, dok, jadi ada waktu insya Allah. Tadi sudah menyimak materi-materinya yang alhamdulillah sangat berharga. Saya jadi kepikiran diri sendiri. Usia saya sekarang 51 tahun, dok. Jadi ternyata memang hidup sehat itu harusnya mulai dari semenjak kita masih jadi gadis gitu ya. Iya. Memang tidak ada kata terlambat. Insya Allah saya sudah menerapkan hidup sehat, tidak ngeteh, apalagi kopi gitu. Kemudian juga di rumah nggak akan ada gula, karena memang nggak bisa masak juga. Hanya saya ingin bertanya gini, eh, beberapa bulan yang lalu, akhir tahun 2024, Desember, saya naik gunung Pulau Sari di Pandeglang. Kemudian kemarin Mei 2025, saya juga naik Gunung Asepan. Ada satu lagi yang saya ingin naik Gunung Karang, kan di Pandeglang ada 3 gunung. Maksud saya gini, ketika kita merasa kuat gitu ya, eh, apakah itu judulnya, batas mana sih yang sebenarnya fisik kita itu kuat atau memang dikuat-kuatin gitu loh dok? Ada sinyal-sinyal apa sehingga kan kalau inginnya mah, eh, kalau maksudnya inginnya mah kan semuanya ingin kita selalu taklukan itu gunung-gunung. Tapi saya juga masih meraba diri sendiri sebenarnya saya kuat atau dikuat-kuatin gitu. Jadi sinyalnya apa nih yang memang oh sebenarnya fisik kita kuat gitu. Kalau untuk jalan sehat sih insya Allah ya kalau ada hari libur saya jalan sehat bisa mungkin 10.000 langkah atau 9.000 langkah gitu. Tapi kan tidak rutin setiap hari. Mungkin itu aja dokter. Jazakillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nong ini kayaknya kebalik ya Bu Nong ya. Kenapa, Dok? Bukan biasanya. Yang saya tahu, beliau-beliau yang hobi naik gunung, yang punya hobi olahraga, itu sudah punya patokan atau sudah punya sinyal gitu Bu Nong. Walaupun walaupun mungkin saya dokter, tapi kayaknya Bu Nong yang lebih ahli gitu. Enggak juga, Dok. Khawatir teh, maksudnya perasaan apakah saya kuat atau dikuat-kuatin tuh kan gitu. Tapi mungkin gini, sekedar ini ya, kalau dari segi kesehatan. Tapi yakin sih Bu Nong pasti kuat itu. Karena sudah apa namanya, sudah berlatih kan dari jauh-jauh hari gitu. Dan continue dilakukan itu memang lebih baik Bu Nong, daripada kayak saya langsung enggak sama sekali. Nah, itu yang salah banget memang. Nah, mungkin yang bisa untuk patokan ya dari bukan perasaan ya. Mungkin Bunong kan sudah dilatih ya untuk menghitung nadinya, menghitung pernafasannya gitu. Dan kemudian kalau misalnya ini kan kalau naik gunung yang kemudian berasa sesak ya, sesak itu ya yang perlu diperhatikan gitu. Tapi pengalaman teman saya dokter gigi itu dia padahal punya ini yang takikardi ya, takikardi itu nadinya yang cepat. Saya suka ngawasin beliau kalau kita sama-sama wisata jalan ke Gunung Bromo gitu ya. Dan ternyata dia lebih kuat, ternyata dia kuat gitu Bu. Jadi memang ya itu tadi, kitanya sendiri memang yang punya apa ya istilahnya, yang punya takaran gitu, yang punya sinyal, yang apa bisa bisa menakar gitu, menakar bahwa oh saya kuat, saya enggak. Biasanya segitu sih Bu. Paling kalau itu tadi nafasnya dan keringat dingin biasanya. Gitu. Ya, baik, kalau insya Allah kuat. Berarti wanita PUI nanti kapan ngadain naik gunung. Setuju banget. Setuju. Baik. Tantangan ini, tantangin nih, benang nih. Iya Bu Ketum. Harus disiapkan nih, jangan kagetan ntar ngajaknya. Semangat mau Ramadan ya. Bentar, jadi fisiknya harus kuat. Iya betul. Mudah-mudahan olahraga minimal 2 kalilah sepekan merenya. Biasanya jalan sehat aja gitu Bu, jalan santai aja, nggak lari, jogging, jalan aja jalan gitu. Iya, senam juga bisa ya. Insya Allah. Senam Indisab, senam PUI. Ada ya senam PUI baru dengar. Ada. Siap, insya Allah. Tapi tong heula naik gunungnya nu sanes mah. Pilih kekiatnya Bu. Dilihat karena di tengah jalan kumaha. Bingung kalau di tengah jalan tuh mau turun Gandong. juga susah. Siap Ibu, jazakillah semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, sebagai penutup mungkin masih ada yang ingin bertanya atau menyampaikan. Silakan Ibu Ketum mungkin. Saya Umi Rita, boleh? Oh ya, siapa? Siti Faridah Umi Rita. Oh ya, Bu Faridah. Apa silakan Bu? Iya. Bu Dokter, usia saya kan sudah di atas 50. Nah, untuk usia-usia seperti ini di atas 50, bagaimana cara untuk mempertahankan masa otot selain dengan olahraga? Ada nggak bahan-bahan makanan selain telur ya? Kalau telur kayaknya saya sudah mulai bosan juga nih Bu Dokter.
untuk konsumsi telur. Sudah direbus, diceplok, diurak-arik, kayaknya udah ada kiat lain nggak untuk protein telur yang katanya bisa mempertahankan masa otot. Jadi selain telur ada lagi tidak gitu selain olahraga? Itu mungkin Bu Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mungkin kolaborasi dengan Coach Mariam ya kali ya. Kalau ini kalau perlu dikoreksi ya Coach ya. Masa otot atau sel yang lainnya itu memang kan ada apa namanya pergantian ya, jadi pembaruan, ada pembaruan terus pembaruan gitu. Nah itu memang kita harus mencukupi kebutuhan protein. Jadi protein yang ya memang yang paling dekat dengan asam amino kita memang protein hewani ya. Jadi mungkin selain telur bisa ikan atau daging gitu. Dan juga sebenarnya biji-bijian juga, misalnya tahu tempe atau kacang merah ya, seperti itu. Mungkin tanpa jengkol pete kali ya. Nggak tahu saya kalau jengkol pete karena purinnya lebih tinggi daripada, dan protein jengkol pete itu tidak mudah diserap oleh tubuh. Itu sih yang pengetahuan yang pernah saya terima gitu ya. Kalau tadi sudah mungkin Bu Siti sudah memahami kali ya bahwa kita memang harus menghindari gula, garam, lemak, tepung gitu ya, sehingga makanan yang kita makan itu tidak bisa untuk mempertahankan sel tubuh kita yang memang digunakan, misalnya kayak otot tadi, seperti itu, tidak bertumpuk menjadi tumpukan lemak sehingga akan mengganggu atau mengurangi daripada kebugaran atau kesehatan kita. Mungkin itu Bu Siti ya. Bu Coach Maria mungkin mau menambahkan yang tahu tentang masa otot. Ya, tafadholi Coach Mariam. Ya, pertanyaannya menarik ya. Apakah bisa masa otot itu dibentuk hanya dari makanan ya, dari telur dan lain sebagainya? Tentu saja tidak bisa ya. Karena makanan itu hanya menjaga apa yang ada, sementara kita ada terjadi penyusutan massa otot mulai usia 30 itu sekitar 1 sampai dengan 3% setiap tahunnya. Dan kalau sudah di atas 50 itu sudah drastis di atas 3% bahkan untuk orang-orang yang sedentary living atau jarang bergerak sehari-harinya. Seperti itu, yang nggak pernah olahraga, yang mageran, yang aktivitasnya sangat rendah gitu ya. Yang apa-apa naik motor, yang apa-apa nyuruh orang gitu ya. Apa-apa tinggal telepon. Nah, maka iya, makanan ini hanya menjaga apa yang ada, sementara apa yang ada itu akan tergerus seiring dengan penuaan gitu ya. Nah, untuk menjaga supaya tetap seperti awal atau bahkan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, tentu saja dibutuhkan lebih daripada gerak aktif, yaitu olahraga yang terukur. Nah, jadi kalau nanya apakah bisa massa otot itu dibentuk dari makanan saja, tentu saja tidak bisa ya. Dia membutuhkan latihan yang terstruktur dan dalam jangka waktu yang tidak sebentar. Apalagi di tubuh perempuan yang kadar testosteronnya rendah dibandingkan dengan laki-laki. Maka untuk mempertahankan sajalah, nggak usah
membentuk ya, mempertahankan dulu. Untuk mempertahankan otot yang sudah ada supaya nggak jadi tipis, supaya nggak badan kita tuh nggak jadi tinggal tulang berbalut kulit gitu ya ketika masa ototnya menipis dan hilang, maka ya kita harus olahraga mau nggak mau ya, nggak bisa diganti dengan makanan. Tapi tentu saja olahraga itu juga membutuhkan makanan. Jadi tetap harus dua-duanya seimbang ditambah dengan istirahat yang cukup dan juga mental yang terjaga dengan baik. Baik, Masya Allah, semakin malam semakin menarik rupanya ini. Umi, satu dong nanya. Bu Dokter, Satu Pos dong. Mariam. Bisa ada pertanyaan? Waktu sudah menunjukkan 21.31. Bagaimana kesepakatan? Ya, silakan. Dengan siapa? Satu, itu Umi. Assalamualaikum. Ya. Silakan. Assalamualaikum, jazakallah Umi. Assalamualaikum Bu Dokter. Saya tertarik dengan yang autoimun Bu Dokter. Itu autoimun itu faktornya apa hanya dari faktor genetik, apa bisa juga dari luar, pola makan ataupun lainnya? Izin mohon jawabannya Bu Dokter. Jazakallah Bu Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, autoimun itu namanya auto itu otomatis ya dari istilahnya dari sononya ya. Kalau dari arahan pengajar kami ya, autoimun lebih ke lebih ke dipengaruhi ya, lebih dipengaruhi dari pola makan dan pola hidup. Jadi pola makan yang tadi ya, yang bukan real food yang dimakan, itu ya junk food yang dimakan. Jadi banyak pengawet, perasa, pewarna, itu yang lebih mempengaruhi munculnya autoimun dan keparahan daripada autoimun itu sendiri. Autoimun yang paling ringan itu bisa karena gatal-gatal yang dirasakan. Gatal-gatal, kemerahan, hilang, kayak mirip-mirip dengan alergi. Tapi bisa juga parah banget gitu ya, sampai nggak bisa ngapa-ngapain ada. Jadi memang autoimun itu lebih banyak dipengaruhi daripada pola makan dan pola hidup. Itu sih Bu Ike, yang pengetahuan yang saya tahu gitu ya. Jazakallah Bu Dokter. Itu biasanya saya ada teman nggak lama ya Bu Dokter ya, autoimun nggak sampai sebulan dirawat rumah sakit meninggal autoimun. Terus ini ada lagi teman saya autoimun tapi alhamdulillah Masya Allah ya bertahan ya, udah lama ya gitu ya. Itu tingkat keparahannya itu dari autoimun itu dilihat dari dia menyerang sendi-sendi ya Bu Dokter ya, kalau autoimun itu ya. Itu dilihat keparahannya dari seberapa banyak apanya yang berkurang ya, sel darah itu apa ya Bu Dokter? Dilihat yang autoimun itu bisa menyerang beberapa organ memang. Bisa seperti jadi cerita ini, saya mohon maaf. Seperti anak saya itu ruam di kulit sampai ke psoriasis ya, apa namanya, ketombe di kepala dan sampai ke sesak nafas. Itu sampai ke pembengkakan jantung ada. Jadi masing-masing Bu Ike, keparahannya daripada autoimun sendiri itu masing-masing. Ada yang parah banget,
Ada yang sampai melepuh-melepuh, ada yang sampai nggak bisa jalan, ada karena autoimun. Itu Bu Iko. Jazakallah Bu Dokter. Allah, ya, kita sudahi karena waktu menunjukkan pukul 21.36. Ya, alhamdulillah banyak terima kasih kepada Ibu Dokter Mami Buniati. Jazakillah khairan. Memang sebenarnya juga kepada para peserta yang tetap setia meskipun sudah semakin malam, karena saya sendiri juga merasa semakin malam semakin menarik ini ketika diskusi ya mulai berkembang. Namun karena kita perlu beristirahat, kita akan melakukan aktivitas esok hari insya Allah. Jadi hal-hal yang menarik yang ingin kita bicarakan mudah-mudahan kita bisa catat dan akan kita menjadi kita pertimbangkan untuk menjadi bahan materi dalam pembahasan ngotak berikutnya. Terutama tadi catatannya adalah tentang olahraga ya. Dan satu catatan lagi bahwasanya concern kita kepada putri-putri kita ini mudah-mudahan kita sudah memulai dengan pedoman ketahanan keluarga klaster pendidikan, dan ini para guru perannya sangat penting sekali, dan kalau tingkat sekolahnya itu adalah SMU, SMK ya, SLTA, maka kelas 10 sampai 12, dan juga sebenarnya kita juga pedoman ini juga sasarannya adalah mahasiswi. Jadi ini adalah memang usia-usia pranikah ya, menjelang menikah. Jadi memang siklus seperti itu ya. Jadi perjalanan hidup gitu ya. Putri-putri kita menjelang nanti menjadi ibu rumah tangga yang menjalani pernikahan. Baik, hal-hal yang menjadi catatan sudah saya sampaikan. Mungkin saya tidak usah menyimpulkan kembali karena tadi sudah banyak kita simak dan kita catat sendiri masing-masing. Baik, kita sudahi acara kita malam ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. In uridu ila islaha mastata'tu wa idza azamta tawakkal 'ala Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsira, Dokter. Ini foto bersama Bu Dokter Mami. Ini sudah di foto ya. Ini foto bersama. Yang foto belum ya? Ya. Ya, sekarang saatnya kita berfoto dulu ya Bu untuk dokumentasi. Fotonya apa kali ya? Ya, ya. Mohon. Jazakillah Jazakillah khairan katsira. Wilujeng istirahat. Buat semuanya. Pada semuanya terutama Bunda. Sehat-sehat semua. Selamat